Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan akhwat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kemauan untuk dapat berkumpul bersama di tempat yang insyaallah berbarokah ini, untuk membersihkan diri kita dari segala macam dosa, untuk membersihkan segala penyakit yang ada pada diri kita dan juga hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai dan mengampuni semua dosa kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan akhwatullah, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, dapat bermuajah, dapat bertatap muka kembali setelah sekian bulan, mungkin hari yang bertahun, sekian bulan yang kita berjumpa pada bulan Rajab. Alhamdulillah kita berkumpul bersama untuk bersilaturahmi, memperbaiki hubungan kita dengan mungkin semua. Allah Subhanahu wa taala makin memperkuat tali ukhuwah Islam kita, makin kuat cintanya kita kepada guru kita, makin kuat untuk kita berjalan di Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat, di dalam diri manusia semua yang kita ini ada satu gumpalan daging. Daging tersebut yang mengatur kita, daging tersebut yang menunjukkan kita. Kalau daging tersebut berjalan, maka kita akan berjalan. Kalau kata Habib, kalau kata daging tersebut kita untuk beristighfar, maka kita akan beristighfar. Kalau kata dari tubuh ini kita kayak gini, maka kita lakukan. Daging yang dimaksud adalah hati kita. Hati ini adalah satu tempat atau satu wadah yang mana bila orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diisi dengan hal-hal yang baik, akan diisi dengan hal-hal yang untuk lebih dia kenal dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ala dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan dia mengingat Allah, maka hatinya akan menjadi tenang, hatinya akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada beberapa sebab, ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa hati kita itu telah mati. Ada beberapa tanda. Yang pertama adalah orang yang gampang meninggalkan sholat. Orang yang gampang meninggalkan sholat, maka orang tersebut tanda-tanda hatinya itu telah mati. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia berani dengan Allah. Orang yang meninggalkan sholat artinya dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia kafir pelan-pelan. Kalau sudah dia berani meninggalkan sholat, maka Rasulullah, maka dia kafir pelan-pelan. Kenapa orang itu berani meninggalkan sholat? Berarti dia tidak tahu makna di dalam sholat. Pada waktu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah merasakan kenikmatan yang luar biasa. Rasulullah tidak ingin kembali ke dunia. Rasulullah bersabda kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak ingin lagi kembali ke dunia karena aku sudah merasakan nikmatnya bercerita denganmu, nikmatnya bermesra denganmu ya Allah," kata Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala
berfirman kepada kasihnya Rasulullah, wahai Muhammad, aku mengutusmu di dunia untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. Rasa yang kau rasakan pada hari ini akan aku berikan, aku akan ajarkan kepadamu bagaimana nanti saat engkau berada di dunia engkau bisa merasakan hal yang seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah kepada baginda Rasul yaitu salat. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sering kita mendengar cerita dari gurunda bahwa setiap kali sujud Rasulullah kakinya ini bengkak karena nikmatnya bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu asyiknya bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah engkau sebagaimana aku salat. Mungkin kalau kita salat sepertinya Rasulullah kayaknya tidak ada. Sujud terakhirnya kita pun itu pun rakaat terakhir. Mintanya bagi dunia yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di setiap kali kita berdiri tegak menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman kepada kita, "Ud'uni astajib lakum." Minta engkau kepadaku, maka aku akan memberikannya. Saat kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, "Wahai malaikatku, tinggalkan aku berduaan dengan hambaku. Aku ingin mendengarkan ceritanya. Aku ingin mendengarkan pujiannya kepadaku." Saat kita mulai membaca surat Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir rahim, Maliki yaumiddin. Kita bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah cinta kepada kita. Allah tak akan murka kepada kita. Walaupun kita dalam keadaan mungkin kebanyakan dari kita tidak khusyuk, mungkin di antara kita saat sholat banyak pikiran-pikiran kita ini, pikiran-pikiran yang tujuannya ini adalah dunia. Allah tidak peduli, datang kepadaku, apa yang menjadi masalah akan aku selesaikan. Makanya kata Rasulullah, mi'rajul mu'min as-sholat. Orang sholat adalah mi'rajnya orang mu'min ini adalah sholat. Bila kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kerjakanlah sholat. Orang yang berani meninggalkan sholat, maka dia kafir terang-terangan dan tanda-tanda hati telah rapuh. Rasulullah selalu mengingatkan, bahkan pada waktu Rasulullah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, as-sholat, as-sholat, as-sholat. Sholat yang diingatkan oleh baginda Rasul kepada kita semuanya, umat-umat yang lalai dalam perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana caranya biar kami ini nikmat dalam sholat? Saya ini pernah diajarkan oleh gurunda bagaimana cara untuk mendapatkan nikmat dalam sholat. Mungkin secara garis besarnya aja, artinya disingkat aja. Pada waktu kita itu bertakbir Allahu Akbar, maka rasakanlah kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti halnya bila saya ilustrasikan, bila kita berhadapan dengan guru kita, sepertinya semua dosa-dosa kita ini dilihat oleh guru kita. Seperti kesalahan-kesalahan kita ini dilihat oleh guru kita. Hingga saat kita akan menatap wajah guru kita tidak berani karena banyaknya dosa yang kita miliki. Lalu bagaimana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha segalanya? Kita berhadapan dengan Allah, kita buka aibnya kita kepada Allah, kita buka semua dosa kita kepada Allah. Allah bersayang kepada kita. Dalam saat kita ingin mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, kita merasakan seperti dipeluk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak merasakan pelukannya, tapi rasakanlah seperti ada dekapan dari Allah saat kita menghadap kepadanya. Maka mungkin dari situ kita bisa merasakan nikmat di dalam sholat. Kita jangan mungkin di dalam sholat wajib sulit kita untuk mendapatkan. Kita coba di sholat sunnah, mungkin sholat taubatnya kita,
mungkin sholat hajatnya kita, mungkin sholat qabliyah ba'diyahnya kita. Kita coba, kita tes, kita latih diri kita untuk bisa menikmati nikmatnya menghadap kepada Allah. Kalau kita bisa nikmat, maka tidak akan pernah kita untuk meninggalkan sholat. Hati-hati orang yang meninggalkan sholat, maka dia adalah orang yang hatinya mati. Yang kedua adalah orang yang gampang dan berani melakukan dosa. Ini zaman sekarang ini kayaknya banyak, kayaknya orang yang gampang, bahkan diumbar dosanya, dipublikasikan dosa-dosanya. Sekarang banyak di media sosial, seorang mungkin laki-laki wanita goyang-goyang dan segala macam. Dia menunjukkan, dia mengumbarkan dosanya seperti dia ini gampang untuk melakukan dosa. Padahal nanti di saat dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya dia akan berbicara, tangannya dia akan berbicara, kakinya dia akan semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan gampang-gampang melakukan dosa. Jangan menganggap enteng semua dosa. Kalau seandainya udah mulai saya ini gampang untuk melakukan dosa, maka ingatlah, mungkin biasanya ini kita bisa mempunyai inovasi dengan lagu-lagu. Jangan lagu-lagu yang lagu nasihat. Bila Israel datang memanggil, jasad terwujud di pembaringan. Insya Allah kalau lagu itu tidak akan ada yang berani berdosa. Iya, bila Israel itu tidak ada berani. Habis saya ini paling suka kalau dipuji, paling suka kalau saya disanjung. Habis kalau disanjung saya merasa hebat, merasa kuat. Ini lagi. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau bergelar manusiamu. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Tak mungkin lagi berani. Urusan mati tidak ada yang berani. Bahkan Fir'aun mengatakan aku adalah Tuhan, tapi dia ingin abadi. Semuanya kita ini pengennya kekal abadi. Cuma kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia gampang melakukan dosa, gampang bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat akan dihisab segala yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan gampang-gampang berbuat dosa. Ingat semuanya. Kalau seandainya saya berbohong, dibohong lidahnya nanti di neraka. Kalau seandainya saya riba, seperti saya makan daging saudara saya. Kalau saya makan riba, seperti makan daging sendiri. Kalau saya itu berdusta dan segala macamnya, kalau saya berzina, kayak gini hukumannya. Ingat semua apa hukuman yang Allah berikan kepada kita. Insyaallah Allah akan menjaga hati kita. Allah akan melindungi segala dosa-dosa yang ada yang kita lakukan. Dan selanjutnya, yang terakhir, kata ulama yang mengatakan tanda-tanda hati mati ini, dia tidak suka mendengarkan ceramah ataupun dia tidak suka mendengar nasihat ulama. Ulama warasul anbiya. Ulama ini pewarisnya para nabi. Kalau seandainya kita sudah tidak suka kepada ulama, benci kepada ulama, benci kepada habaib, tidak suka kepada habaib, tidak cinta kepada ulama, maka tanda-tanda hati kita mati. Dan orang yang kayak gini susah untuk diberikan hidayah, susah untuk dia itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tadi Allah mau, tidak ada yang susah bagi Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Cuma kalau seandainya tidak ada usaha dari kita tidak suka kepada ulama, tidak suka sama si A, tidak suka sama si B, tidak suka sama si C, maka orang tersebut tanda-tanda hati telah mati. Rugi orang-orang yang hatinya berisi
beribadah kepada Allah, rugi bila hatinya senantiasa membaca Al-Quran, rugi kalau dia bersedekah, akan tetapi dia tidak cinta kepada ulama, akan tetapi dia tidak cinta kepada para habaib. Hati yang kayak gini adalah hati-hati yang tidak akan mendapatkan naungan nanti di akhir nanti. Itulah beberapa tanda hati-hati mati. Sebenarnya ada banyak beberapa tanda-tanda hati mati, tetapi kita ambil poin-poin pentingnya aja. Sholatnya kita harus jaga, kita harus menjaga segala dosa-dosa, dan yang paling penting adalah selalulah kita dekat kepada para ulama, para habaib. Nanti orang-orang ini, orang-orang yang kenal kepada Allah, orang yang dekat kepada Allah ini, nanti akan diberikan syafaatnya saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya yang salah, itu adalah dari saya pribadi, dan jika ada yang benar, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada ikhwan, akhwat Sukamara dan Sukaramai yang telah menyambut kedatangan saya dan juga rombongan di Kabupaten Sukamara ini. Semoga Allah memberikan kebersamaan kita untuk berjalan di jalan ini tetap bersama guru dan hadis. Amin. Dan mudah-mudahan hingga akhir hayat kita, kita senantiasa berzikir kepada Allah melalui jalan yang telah ditetapkan oleh guru kita. Tidak pernah berpindah dari hati, tidak pernah mencari guru lain, tetapi hati kita kepada hadis. Amin. Dan mudah-mudahan itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.